Mulai perjalanan wakaf bersama Sahabat Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita sekarang ketemu lagi di podcast Sahabat Berbagi bersama gue Agus. Gue Ari. Dan mari kita mulai. Episode ke-9. Episode ke-9. Gila. Dan ternyata sepanjang ini ada pertanyaan yang masuk. Ada beberapa sih, tapi ini kita pilihin deh yang paling menarik ya. Oh iya, Coba, iya. lu bisa bacain gak? Gue bacain ya. Ya. Ini pertanyaan dari Andika. Kangen band? Kangen band ya? Bener gak sih Andika itu? Bukan. Andika, apakah Anda benar Andika kangen band? Nah, Sudah gak kangen, udah ketemu soalnya. gitu ya. Iya. Pertanyaan sebelah mana Gus tadi Gus? Ini dia. Ini sengaja ya, jadi biar ini. gue baca ya. Nah, Oh iya. Gitu. Oke. Coba Gus, gak kelihatan Gus. Kamu aja deh Gus yang bacain Ya kacamata. udah, ini memang sengaja sih modus. Oke, ini dia. Halo 2AA yang udah menemani hari Jumat saya. Ini berarti dia ngikutin terus nih ya setiap Yes. Jumat. Saya sudah coba Sahabat Berbagi dan seru sih bisa ngajak sahabat berwakaf dan dapat ujroh. Oke. Pas. Saya baru mulai ajak best friend saya sih. Saya pengen ngajak temen nongkrong saya buat ikutan berwakaf juga. Kira-kira ada gak sih tips gimana caranya biar ngajakin temen? Saya bukan tipe anak gaul, gampang ngomong gitu. Kelihatan Andika. Tapi udah jadi album itu ya. Terus banyak segenya kata gitu. Tolong dijawab ya, terima kasih. Duo AA. Duo A. Oke, mungkin lu bisa jawab deh. Gimana supaya si Andika yang pendiam ini bisa ngajakin gengnya dia? Lu nuduh lo pendiam, dia cuman bilang dia itu gak gaul. Oh iya. Dia bilang pendiam. Nuduh Sorry ya. Nah Gus, ini menarik nih Gus. Berarti kan Andika dia udah memulai perjalanan wakaf dia. Betul. Terima Dia udah kasih Andika wakaf, ya. Ya kan, thank you ya. Dan selamat sudah memulai perjalanan wakaf. Dia udah mulai, kemudian yang lebih menarik dia udah dapat ujroh. Ujroh. Ya kan, jadi dia istilahnya udah ngerasain dengan mengajak teman-temannya dia untuk ikut berwakaf di Sahabat Berbagi, dia dapat ujroh, ya kan. Nah sekarang dia pingin lebih banyak ngajak teman-temannya, tapi dia tadi bilang dia nggak pandai bergaul, ya kan. Jadi gimana Dia tipsnya? segan. So Andika, actually you have the same problem with me, Ya. karena kita punya banyak teman lah. Apalagi kalau sosial media tuh dihitung temennya Andika mungkin ribuan segala macem. Tapi kita ngomongin yang teman nyata dulu aja deh. Misalnya nih True Gus. friend gitu ya. Iya. Misalnya Gus, gue punya bahasanya gini lah, kita kan punya geng ya. Iya. Dari kecil sampai sekarang kita punya geng, punya tongkrongan. Misalnya gue, hobi gue riding, ya kan. Gue punya komunitas motor banyak. Itu Andika ya. Kalau misalnya ada motor baru, ada helm baru, ada aparel baru, kita lempar di grup, cepet langsung bam beli. Cepet nyantapnya tuh ya. Iya. Tapi kalau kita ngomongin, yuk wakaf yuk, 50.000, 100.000, Langsung. senyap. Ini abis ini langsung yang nonton nih di WhatsApp gue, lu kurang ajar lu. Langsung gitu tuh ada grup merek ini, grup yang ini, grup motor ini langsung kurang ajar lu. Tapi ini real story ya. That's the real story, that's the real pain gitu. Iya. Bahwa kadang-kadang orang yang dekat dengan kita ya memang itu untuk hura-hura gitu. Tapi ketika kita ajak untuk sesuatu yang sifatnya kebaikan, kadang-kadang mereka maybe it's not the time yet gitu. Maksudnya bukan sekarang lah, besok lah, tarsok. Jadi so Andika, no worries, basically it's very common. Don't give up gitu. Betul. Jadi memang itu yang penting kita terus mengkampanyekan aja gitu ya. Kampanye positif maksudnya ya kita ngajakin. Kalau sekarang belum ada sama sekali nggak apa-apa. Ntar tiba-tiba ada satu, begitu 1, 2. Ya nggak apa-apa, sabar aja. Namanya juga perjalanan wakaf kan gitu. Dan esensinya Andika, buat kita di Sahabat Berbagi itu kita tidak berhitung berapa orang yang istilahnya masuk atau join Sahabat Berbagi karena kamu ajak. Jadi menurut saya ini ada real, ini kita masuk di bagian seriusnya nih. Maksudnya saya pribadi, mungkin Agus juga, kita nggak pernah ngitung berapa banyak orang yang kita ajak kemudian masuk gitu. Tapi kita sebenarnya yang dicatat, kita sendiri nggak pernah nyatet adalah mudah-mudahan nih insya Allah nih Andika, itu berapa banyak sih orang yang udah kamu ajak? Iya, ikhtiarnya Ikhtiarnya itu. kamu. Itu benar. sebenarnya. Betul.
Dan jangan give up, bener. Bener, dan give Keep up. terus aja. Ya memang kadang-kadang kalau misalnya kita ketemu dengan bener-bener best friend ya. Sebenarnya gue pernah ngalamin sendiri. Gue cuman tag di Instagram teman gue, wah ini sahabat gue gitu kan. Gue sendiri sudah mulai perjalanan wakaf. Tag A, B gitu ya. Ternyata A itu langsung join sahabat berbagi gitu. Oke. Jadi ada masanya begitu juga. So yang penting konsisten aja kita kampanyekan perjalanan wakaf ini. Karena ajakan atau saling mengajak itu urusan manusia, hidayah urusan Allah. Jadi artinya, Mungkin teman-teman kamu belum dapat hidayah, Dika. jadi tinggal didoakan aja sebenarnya. Tinggal didoakan. Aduh, But seriously ya, memang nggak apa-apa. Dan gini, ngajak buat kita bukan beban sih. Iya. Jadi Andika ngajak bukan beban, itu harus bagian dari katakanlah kebiasaan dan ya ajak aja. Karena bayangin luar biasa Andika mulianya nih kalau kita punya kebiasaan mengajak orang untuk berbuat baik. Kalau itu jadi kebiasaan tuh. Jadi kalau hari ini misalnya hari ini kita sibuk WFA. Aduh, gue belum ngajak orang berbuat baik nih, bingung nih. Ya, itu kan seru. Bener. Itu gue juga baru ngayal. Gue nggak punya kebaikan, nggak punya juga. Selevel itu gitu ya. Nggak selevel itu. Begitu habis WFA, aduh capek. Ya udah plak tidur gitu. Tapi kan belum ngajak baik nih siapa. Langsung resah tidurnya itu nggak gitu. Gue nggak bisa tidur dulu nih. Harus ngajak orang berbuat baik dulu. Itu kan keren nih kayak Bener-bener. gitu. Tapi pertanyaannya diajukan oleh Andika ini adalah menunjukkan bahwa niatnya sangat tinggi ya Niatnya untuk tinggi. mengajak orang lain. Keep doing it, kita akan support. Ya. Minimal dengan berdoa ya. Iya, dan tapi gini deh. Kita percaya bahwa dengan sahabat berbagi, dengan semua kemudahan yang ditawarin, semua manfaatnya, apakah itu baik bagi orang lain, dimensi sosialnya termasuk bagi keluarga, seharusnya orang tahu gitu. Tahu manfaatnya dan dia akan tergerak sendiri gitu. Betul. Jadi ini once begitu tahu manfaatnya, maka akan lebih mudah. Kan kita sebenarnya sudah ada contoh nyata gitu ya. Adalah salah satu sahabat yang sudah meninggal dunia. Itu akhirnya kita salurkan wakafnya kepada nazir yang dia pilih kan gitu. Ini ada salah satu bukti nyata gitu bahwa ini ada ujungnya loh. Ada garis finish yang akan dicapai. Enggak, kalau saya justru Andika itu adalah salah satu cerita, ingatkan teman-teman bahwa mati itu akan datang kapan saja. Jangan tunda-tunda. Jangan Ingat tunda-tunda. 3M-nya Ingat lagi. 3M. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, sekarang. mulai dari sekarang. Karena kita nggak pernah tahu, mungkin habis dengerin ini tiba-tiba udah ada malaikat maut. Kenapa jadi serem? Tapi ini salah satu, this is one of the best part juga nih Andika nih. Pakai WhatsApp. Kan di sahabat berbagi, buat teman-teman sahabat lain juga yang mungkin belum tahu, kan ada kolomnya untuk berbagi kebaikan. Bener. Kok kolom? Itu ada tombolnya, ada button, ada tombolnya. Jadi begitu sebarkan diklik kebaikan. Begitu diklik ya Gus ya, dia langsung bisa kita Connect dengan kirim WhatsApp. ke WhatsApp. Agus bisa tambahin sendiri istilahnya pesan kebaikannya apa namanya teman kan, atau mungkin ke orang tua, ke saudara. Bisa lebih custom kalau mau bahasa ke orang tua bagaimana, yang sesama bagaimana, ke lebih muda gimana. Jadi kalau gue ini geng Vespa, yang ini geng motor gede, yang ini geng ngopi. Sebutannya beda-beda gitu ya. Mungkin dengan customize seperti itu gitu ya, lebih personalized, mungkin akan lebih menarik buat mereka. Terus ya udah, ada lagi dulu geng nyontek waktu SD. Itu kayaknya harus diingetin ya. Harus diingetin. Dosa kalian hanya bisa dihapus dengan wakaf. Ingat dosa anak muda. Jadi pakai WhatsApp tuh bisa banget, efektif banget. Karena beneran ketika kita dapat link, kita lihat, terus orang mau lihat, apa nih menarik juga nih. Kok cuma segini, banyak lah informasinya. Betul. Gitu. Sama mungkin frekuensinya gitu ya. Ya jangan juga ngingetin itu sehari 3 kali gitu kan. Oh iya, itu kamu ya, ngajakin minum obat. Ya mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali itu cukup. Tapi keep consistent doing it. Sip. Gitu. Nah aku rasa gini ya, kita cukupkan lah pertanyaan Andika ini sangat menjawab Andika itu nanya tapi banyak ya, pertanyaannya singkat, jawabannya banyak gitu lah. Tapi mudah-mudahan bisa membantu Andika ya. Dan untuk yang lain, teman-teman yang lain mau bertanya silahkan ya, akses kita punya sosial media. Instagram, YouTube, silahkan diakses saja. Silahkan ajukan pertanyaan, insya Allah kita jawab. Terus jangan nanya doang, sebarkan kebaikan juga. Iya, betul. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa podcast ini menarik, menambah ilmu pengetahuan atau menambah wawasan tentang wakaf misalnya, sebarkan dong. Gitu kan? Kayak itu
Restoran Padang. Iya. Kok tahu sih? Lu bisa baca pikiran gue loh. Lu begitu gue gini, enggak kan gue begini. Kayak itu. Lu kenapa langsung restoran Padang? Kan gue baru begini. Kalau misalnya, Itu namanya 2A tuh begitu. Oh iya. Gue menarik lah. Gak percuma udah 9 episode ya. Iya bener. Iya restoran Padang. Tadi gimana tadi? Kalau misalkan senang ajak teman, apabila nggak suka, apabila gitu. Nih di rumah makan Padang biasanya ada kalimat di temboknya. Anda senang beritahu teman, tidak senang beritahu kami. Nah iya mirip-mirip lah ya intinya sama lah. Oke. Ya sudah kita udahan aja lah. Kita makan dulu. Oke teman-teman sekalian, demikian sesi episode ke-9 podcast Sahabat Berbagi. Insya Allah kita akan ketemu dengan sesi-sesi yang lain. Gua Agus. Lu jadi resmi banget sih nutupnya sesi-sesi yang lain. Iya udah. Lu aja kalau gitu. Ya udah. Teman-teman semua kita ketemu lagi di episode selanjutnya podcast Sahabat Berbagi. Gua Ari Wibowo. Gua Agus Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus podcast Sahabat Berbagi dan stay tune.